semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkenalkan, nama saya Ustadzah Viro yang akan mendampingi anak-anak bercerita tentang Nabi Muhammad di minggu ini. Ini Ustadzah Viro akan bercerita tentang pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah itu wanita yang berasal dari Bani Sa'ad. Arti dari Halimah As-Sa'diyah yaitu wanita yang lemah lembut dan bahagia. Halimah As-Sa'diyah itu menikah dengan Haris bin Abdul Uzza atau disebut dengan Abu Kabsyah. Dengan perkawinan tersebut dikaruniai 3 anak. Fatimah As-Sa'diyah itu dengan suaminya di waktu itu sangat miris sekali, teman-teman. Nah, paninnya kering, kelotangan, tidak bisa panen. Jadi tumbuh-tumbuhannya yang ditanam itu tidak tumbuh. Terus untanya tidak menghasilkan susu. Jadi di waktu itu anak-anaknya menangis karena kelaparan. Nah, di waktu itu dari bangsawan Arab pergi ke Bani Sa'ad. Nah, untuk mencari wanita yang bisa mengasuh atau menyusui anak-anaknya. Nah, di waktu itu Fatimah As-Sa'diyah dan suaminya mencari. Nah, Halimah dan suaminya itu mencari anak yang kaya raya biar orang tuanya bisa memberi nafkah. Ternyata setelah keliling tidak ada satupun yang didapat dari anak kaya. Malah ada tinggal 1 anak yang dipegang orang tuanya. Nah, setelah Fatimah As-Sa'diyah menghampiri, ternyata itu Muhammad kecil. Nah, ibunya Muhammad kecil menceritakan ke Halimah As-Sa'diyah bahwa Muhammad kecil ini anak yatim. Nah, setelah mendengar cerita dari bundanya itu, jadi Halimah As-Sa'diyah memandang suaminya. Terus dalam keadaan tidak punya apa-apa, tanahnya kering, tidak menghasilkan panen, terus untanya tidak menghasilkan susu. Bahkan yang didapat yaitu anak yatim. Dan Halimah As-Sa'diyah itu mengira dengan mengambil anak yatim ini orang tuanya tidak bisa memberi nafkah. Tetapi dengan keyakinan Halimah As-Sa'diyah itu mengambil Muhammad kecil. Nah, dibawa ke rumahnya terus diasuh, disusui sama Halimah As-Sa'diyah. Nah, tidak lama kemudian sesuatu terjadi atau peristiwa terjadi di pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Nah, yang awalnya tanah kering, tidak bisa panen dan untanya tidak menghasilkan susu. Setelah Halimah As-Sa'diyah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad, tiba-tiba tanah tadi yang kering, tanamannya jadi subur. Terus unta tadi yang tidak menghasilkan susu tiba-tiba menghasilkan. Nah, ini suatu peristiwa ketika Halimah As-Sa'diyah mengasuh atau menyusui Muhammad kecil. Nah, Muhammad kecil ini teman-teman yaitu Nabi Muhammad. Nah, disebut Muhammad kecil karena di masa kecil yaitu di masa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah, kenapa Nabi Muhammad kok diasuh di Bani Sa'ad? Karena Bani Sa'ad yaitu sebuah pegunungan
rapi, bersih, terus juga jauh dari perkotaan. Nah, Nabi Muhammad atau Muhammad kecil diasuh di Bani Sa'ad dengan tujuan biar terhindar dari penyakit. Terus juga biar bisa belajar bahasa Arab. Juga karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Di waktu pengasuhan Halimah Sa'diyah juga terjadi peristiwa di mana Muhammad kecil dan saudara susuannya pergi ke suatu tempat. Nah, waktu itu Muhammad kecil diambil oleh seseorang. Kemudian saudara susuannya itu pergi, kasih tahu ke ibunya, ibu, Muhammad kecil dicuri. Nah, terus ternyata teman-teman itu bukan dicuri, tapi Muhammad kecil itu diambil oleh malaikat Jibril, itu dibelah dadanya. Tujuannya apa? Yaitu mensucikan hatinya. Jadi hatinya Nabi Muhammad disucikan oleh malaikat Jibril. Nah, adanya tersebut yaitu tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad akan diangkat menjadi nabi. Oke, itu ceritanya dari Ustaz Fir tadi. Jadi Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Nah, ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah yaitu terjadi peristiwa-peristiwa. Yang pertama, Fatimah As-Sa'diyah waktu itu kekurangan makanan karena panennya tidak bisa dipanen dan untanya tidak menghasilkan susu. Tapi setelah mengasuh Nabi Muhammad, semuanya itu bisa membaik. Nah, yang kedua, Muhammad kecil diambil oleh malaikat Jibril dengan tujuan itu untuk membersihkan hatinya. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah Vio. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.